hamba merelakan kepergianmu, Kanda. Tapi hamba harus merelakan kepergianmu agar Kanda dapat mendapatkan apa yang Kanda inginkan dan agar Kanda dapat kembali pulang untuk menikahi hamba. Tenang, Dinda. Hamba akan segera kembali untuk menikahimu. Hamba akan setia untuk menjagamu agar engkau tidak dapat dinikahi oleh orang lain. Hamba juga begitu, Dinda, Kanda. Hamba akan selalu setia menunggu kedatangan Kanda. Setelah berpamitan kepada tunangannya Nini Putih Jarum Pemirin, Datuk Si Jamban pun pergi dengan tujuan ke laut. Di perjalanan, dia mengganti namanya menjadi Datuk Semarak Mudo. Dia bertemu dengan Datuk Malik Musuh. Siapakah nama engkau, wahai Datuk? Nama hamba Datuk Semarak Mudo. Engkau siapakah, Datuk? Nama hamba Datuk Malik Musuh. Apakah engkau seorang perantau, wahai Datuk Semarak Mudo? Ya, hamba seorang perantau, Datuk Malik Musuh. Apakah engkau juga seorang perantau, Datuk Malik Musuh? Ya, Datuk Semarak Mudo. Hamba telah lama meninggalkan kampung untuk pergi merantau, dan hamba telah lama tidak kembali. Apakah Datuk Semarak Mudo telah menikah? Belum, Datuk Malik Musuh. Hamba belum menikah. Apakah Datuk Malik Musuh telah menikah? Hamba juga belum menikah, Datuk Semarak Mudo. Hamba berniat untuk menikahi tunangan hamba, Nini Putih Jarum Pemirin di kampung. Hamba pergi merantau untuk mencari modal untuk pernikahan kami nanti. Engkau telah bertunangan, Datuk Semarak Mudo? Ya, hamba telah bertunangan dengan seorang gadis tercantik di Tanjung. Dia memiliki paras yang cantik dan hati yang baik, dan hamba berjanji untuk segera pulang untuk menikahinya. Hari demi hari, rasa penasaran di hati Datuk Malik Musuh pun semakin besar. Hingga akhirnya, Datuk Malik Musuh meminta izin kepada Datuk Semarak Mudo untuk pulang ke Bandung, untuk menemui tunangan Datuk Semarak Mudo, Nini Putih Jarum Pemirin. Wahai Datuk Semarak Mudo, hamba berniat untuk pergi ke kampung, karena hamba telah lama pergi merantau. Bolehkah hamba meminta pesan kepadamu, Datuk Malik Musuh? Pesan apakah itu, Datuk Semarak Mudo? Akan hamba sampaikan pesan itu. Tolong sampaikan pesan hamba kepada tunangan hamba Nini Putih Jarum Pemirin. Hamba akan segera pulang untuk menikahinya. Dan tolong Datuk jagakan tunangan hamba agar ia tidak diganggu oleh orang lain. Namun, terbesitlah niat licik dari Datuk Malik Musuh kepada Datuk Semarak Mudo. Dia pun berniat meminjam pakaian dan juga tikar Datuk Semarak Mudo untuk dibawa pulang ke Bandung dan dia jumpai Nini Putih Jarum Pemirin. Akan hamba sampaikan pesan Datuk Semarak Mudo kepada tunangan Datuk Semarak Mudo. Bolehkah hamba meminta sesuatu kepada Datuk Semarak Mudo? Meminta apakah itu, Datuk Malik Musuh? Akan hamba beri apa yang engkau minta. Bolehkah hamba pinjam pakaian dan juga tikarmu, Datuk Semarak Mudo? Datuk Semarak Mudo pun memikirkan perkataan Datuk Malik Musuh yang meminjam pakaian dan juga tikarnya. Jika Datuk Malik Musuh membawa pakaian dan juga tikar hamba, tentu saja Nini Putih Jarum Pemirin akan mudah mengenalinya sebagai sahabat hamba. Akan hamba berikan tikar dan juga pakaian hamba untuk dibawanya pulang. Bawalah tikar dan pakaian hamba, Datuk Malik Musuh, dan pulanglah engkau ke kampung dan temuilah tunangan hamba Nini Putih Jarum Pemirin. Sampaikanlah pesan hamba akan segera pulang untuk menikahinya. Terima kasih, Datuk Semarak Mudo. Hamba akan temui Datuk Nini Putih Jarum
ia di Tandung, dan ia langsung menemui tunangan Datuk Semarakmudo, Nini Putih Jarum Pemilih. Apakah engkau Nini Putih Jarum Pemilih, Dinda? Ya, hamba Nini Putih Jarum Pemilih. Siapakah engkau, Kanda? Hamba Datuk Malin Bungsu, sahabat tunanganmu Datuk Semarakmudo. Benarkah? Bagaimana kabar Datuk Semarakmudo di rantau, Kanda? Apakah dia baik-baik saja? Tapi sayang, nasib tunanganmu di rantau sangatlah buruk. Dia telah meninggal dunia di saat ia melaut. Bagaimana mungkin ini terjadi kepada hamba, Kanda? Ia telah berjanji untuk menikahi hamba setelah dia pulang dari rantau. Bagaimana mungkin dia meninggalkan hamba? Engkau harus percaya kepadaku, Dinda. Jika engkau tak percaya kepada ucapan hamba, selamanya engkau akan hidup sendiri. Apa alasan hamba untuk percaya kepadamu, Datuk Malin Bungsu? Hamba membawa tikar dan juga pakaian Datuk Semarakmudo. Hamba hanya dapat membawa ini pulang ke kampung dan hamba berikan kepadamu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak mungkin Datuk Semarakmudo meninggalkan hamba, Datuk. Tenanglah, Dinda. Hamba yang akan menggantikan Datuk Semarakmudo untuk menikahimu. Setelah mendengar pinangan dari Datuk Malin Bungsu, Nini Putih Jarum Pemilih pun memikirkannya. Hamba tak percaya Datuk Semarakmudo meninggalkan hamba di sini, Datuk Malin Bungsu. Akan hamba terima pinangan Datuk Malin Bungsu, dan hamba akan menerima untuk dijadikan istri kepadamu, Datuk Malin Bungsu. Setelah menerima pinangan dari Datuk Malin Bungsu, mereka pun melangsungkan pernikahan yang cukup besar di Tandung itu. Kabar pernikahan mereka tersebar kemana-mana, hingga sampailah kepada seekor burung murai. Burung murai tersebut terbang mencari keberadaan Datuk Semarakmudo yang tengah bekerja untuk mencari biaya pernikahannya dan tunangannya Nini Putih Jarum Pemilih. Burung murai menjumpai Datuk Semarakmudo yang tengah melaut, dan ia pun menyampaikan kabar tersebut kepada Datuk Semarakmudo. Wahai Datuk Semarakmudo, tunangan Datuk Nini Putih Jarum Pemilih telah menikah dengan sahabat Datuk Malin Bungsu. Betapa terkejut dan juga marahnya Datuk Semarakmudo. Namun ia tak percaya kepada burung murai tersebut. Hingga burung murai itu berkicau sebanyak 3 kali, barulah Datuk Semarakmudo percaya kepada burung murai itu. Hamba hanya meminta Datuk Malin Bungsu untuk menjaga tunangan hamba, bukan menikahinya. Hamba akan pulang ke Tandung untuk membalaskan dendam hamba atas pengkhianatan mereka. Pulanglah Datuk Semarakmudo ke Tandung, mengikuti aliran sungai dari sebelah kanan dan bukan dari sebelah kiri, dengan tujuan agar kedatangannya di Tandung tidak diketahui oleh Datuk Malin Bungsu dan bekas tunangannya Nini Putih Jarum Pemilih. Tibalah Datuk Semarakmudo di Tandung, dan ia pun bertemu dengan seorang pemuda, dan ia langsung menanyakan keberadaan Datuk Malin Bungsu. Apakah engkau melihat Datuk Malin Bungsu, wahai Datuk? Hamba melihat Datuk Malin Bungsu tengah berlari ke arah sana. Mungkin saja dia pulang ke kampungnya di tepi. Di lain sisi, rasa was-was dan khawatir pun ada pada diri Datuk Malin Bungsu. Karena malam tadi ia bermimpi Datuk Semarakmudo mendatanginya dan menuntut balas kepadanya.
Hamba tak ingin Nini Putih Jarum Pemilin menikah kembali dengan hamba. Tapi hamba tak ingin juga ia dimiliki oleh orang lain. Akan hamba bunuh Nini Putih Jarum Pemilin agar ia dapat merasakan apa yang hamba rasakan atas pengkhianatannya. Datuk Semarakmudo pun membunuh Nini Putih Jarum Pemilin dengan ilmu batin yang dimilikinya. Dan seketika itu pula Nini Putih Jarum Pemilin meninggal dunia. Dia membunuh dengan ilmu batin atau yang masyarakat Tanjung sebut dengan sebutan digayungnya. Dan seketika itu pula Nini Putih Jarum Pemilin meninggal dunia. Betapa sedihnya dan kecewanya Datuk Semarakmudo kepada Nini Putih Jarum Pemilin. Dan ia pun memutuskan untuk pergi merantau dan menetap di sana agar ia dapat melupakan kenangannya bersama Nini Putih Jarum Pemilin. Di Tanjung sendiri, tinggallah kesedihan di mana-mana. Banyak masyarakat Tanjung yang meninggalkan Tanjung untuk pergi merantau agar mereka melupakan kejadian yang terjadi di kampungnya. Mereka merantau menggunakan sampah, dan ketika mereka sampai pada suatu titik, mereka menebang pohon sebanyak 99 kali menggunakan sebilah pisau. Di lain sisi, Datuk Semarakmudo pun menetap di perantau, dan ia bertemu dan menikahi seorang gadis yang tak kalah cantik dengan bekas tunangannya Nini Putih Jarum Pemilin. Gadis itu bernama Putri Kasumbo Ampai, dan mereka pun hidup bahagia di sana. Di Tanjung sendiri, semua persiapan yang telah disiapkan untuk pernikahan Nini Putih Jarum Pemilin dan Datuk Semarakmudo dibuang habis ke Sungai Batang Temurun. Tidak terkecuali dengan tepung-tepung